Aku buat melarat mantan suamiku dan istri barunya. Setelah aku disunting pria tampan mapan. Nindi adalah seorang gadis yang sejak remaja selalu memiliki mimpi besar tentang cinta dan masa depan. Sejak duduk di bangku SMA, ia menjalin hubungan dengan Bagas, pria yang selalu berhasil membuat hatinya berbunga-bunga. Bagas adalah sosok yang tampan, cerdas, dan banyak digandrungi oleh gadis-gadis di sekolah. Namun sejak awal, dia memilih Nindi. Nindi bukan gadis yang berasal dari keluarga kaya, tetapi ia memiliki tekad yang kuat. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Nindi tumbuh dengan penuh cinta dan kehangatan dari keluarganya. Ia bukan gadis yang terlalu menonjol, tetapi kebaikan hatinya membuatnya memiliki banyak teman. Salah satunya adalah Rina, sahabat yang selalu berada di sisinya sejak kecil. Bagas dan Nindi menjalani hubungan yang indah selama bertahun-tahun. Bahkan setelah mereka lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi, cinta mereka tetap kuat. Bagas selalu berkata bahwa ia ingin menikahi Nindi dan membangun masa depan bersamanya. Kata-kata itu membuat Nindi percaya bahwa Bagas adalah satu-satunya pria untuknya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berubah. Bagas yang dulu selalu perhatian perlahan mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering sibuk, jarang menghubungi Nindi, dan terkadang menghilang tanpa kabar. Nindi mencoba memahami dan berpikir bahwa Bagas hanya sibuk dengan pekerjaannya setelah mereka lulus. Ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bagas darinya. Rina, sahabat yang selalu Nindi percaya, justru semakin sering dekat dengan Bagas. Awalnya, Nindi tidak curiga, karena baginya, Rina adalah teman yang sudah seperti saudara. Mereka berbagi banyak hal bersama, termasuk cerita tentang Bagas. Namun, tanpa disadari, Rina mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari, Nindi mendengar kabar yang menghancurkan hatinya. Bagas dan Rina telah menjalin hubungan di belakangnya. Bukan hanya sekadar rumor, tetapi ia sendiri yang melihat Bagas dan Rina berdua di sebuah kafe, tertawa dan saling menatap penuh kasih. Dunia Nindi seketika runtuh. Pria yang ia percayai bertahun-tahun, dan sahabat yang ia anggap saudara, telah mengkhianatinya. Tangisnya pecah saat ia mendengar Bagas sendiri mengaku bahwa dia telah jatuh cinta pada Rina. Tanpa rasa bersalah, Bagas mengatakan bahwa hubungan mereka selama ini terasa membosankan, dan Rina mampu memberikan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Rina, yang dulu selalu tersenyum manis di hadapannya, kini berdiri di samping Bagas dengan wajah penuh kemenangan. Nindi tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Setelah kejadian itu, ia memilih untuk pergi menjauh. Ia memutuskan semua hubungan dengan Bagas dan Rina, meskipun hatinya masih terasa hancur. Namun, ia bertekad untuk bangkit. Beberapa tahun berlalu, Nindi kini telah menjadi wanita sukses. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dan memiliki jabatan yang tinggi. Keberhasilannya bukan hanya karena ia ingin membuktikan diri, tetapi juga karena ia tidak ingin jatuh lebih dalam ke dalam kesedihan. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Bagas dan Rina muncul di hadapannya, dengan kondisi yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Bagas tidak lagi terlihat penuh percaya diri seperti dulu, dan Rina terlihat tidak sebahagia yang ia duga. Saat itulah, Nindi tahu bahwa inilah saatnya ia membalas semua rasa sakit yang pernah ia alami. Nindi masih ingat betul hari pertama ia bertemu dengan Bagas. Saat itu, mereka masih duduk di bangku SMA.
Bagas adalah siswa yang cukup populer di sekolah, dikenal sebagai anak yang aktif di berbagai kegiatan dan memiliki banyak teman. Sementara Nindi, meskipun bukan siswi yang menonjol, ia memiliki daya tarik tersendiri. Sikapnya yang ramah dan rendah hati membuatnya mudah disukai orang lain. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di perpustakaan sekolah. Saat itu, Nindi tengah mencari sebuah buku untuk tugasnya. Namun ternyata buku yang ia cari juga diinginkan oleh seseorang yang berada di sisi rak yang sama, Bagas. Keduanya sempat terdiam, lalu tersenyum kecil saat menyadari situasi tersebut. "Kamu juga butuh buku ini?" tanya Bagas sambil mengangkat buku di tangannya. Nindi mengangguk, sedikit malu. "Iya, aku butuh untuk tugas besok." Bagas terdiam sejenak sebelum akhirnya menyerahkan buku itu kepada Nindi. "Ambil saja, aku bisa cari referensi lain." Saat itu, Nindi merasa tersentuh dengan sikapnya. Meski banyak yang bilang bahwa Bagas adalah siswa yang populer dan sedikit sulit didekati, ternyata dia cukup baik. Sejak hari itu, keduanya mulai sering bertemu. Mereka bertukar pikiran tentang pelajaran, bertukar buku, hingga sesekali menghabiskan waktu di kantin sekolah. Awalnya, Nindi mengira Bagas hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian kecil yang diberikan Bagas membuat hatinya perlahan mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Bagas kerap menanyakan apakah Nindi sudah makan, mengingatkannya untuk belajar sebelum ujian, bahkan sesekali mengantarnya pulang ketika hujan turun deras. Suatu hari, ketika mereka duduk di bangku taman sekolah setelah jam pelajaran selesai, Bagas akhirnya mengutarakan perasaannya. "Aku suka kamu, Nindi." Nindi terkejut. Matanya membulat, tidak menyangka bahwa Bagas akan mengatakan itu. "Serius?" tanyanya dengan suara pelan. Bagas mengangguk. "Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku merasa nyaman sama kamu. Kalau kamu nggak keberatan, aku ingin kita lebih dari sekadar teman." Jantung Nindi berdegup kencang. Ia tidak langsung menjawab, tetapi hatinya tahu bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama. Butuh beberapa detik baginya untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," jawabnya, hampir berbisik. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bagas semakin sering menunjukkan perhatiannya, dan Nindi merasa bahwa dunia menjadi lebih berwarna. Mereka melewati masa-masa SMA dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Bagas menjemputnya di depan gerbang sekolah, dan setiap sore, mereka pulang bersama meskipun rumah mereka tidak searah. Ketika kelulusan tiba, mereka berjanji untuk tetap bersama, meskipun harus menempuh pendidikan di tempat yang berbeda. Bagas memilih untuk melanjutkan studinya di kota lain, sementara Nindi tetap tinggal di kota mereka untuk mengejar impiannya. Hubungan jarak jauh bukanlah hal yang mudah, tetapi keduanya berusaha sebaik mungkin untuk menjaga komunikasi. Di awal masa kuliah, semuanya berjalan baik. Mereka sering bertukar pesan, melakukan panggilan video, dan sesekali Bagas pulang ke kota asal mereka untuk bertemu dengan Nindi. Namun, seiring waktu, kesibukan mulai menjadi penghalang. Bagas mulai jarang menghubungi, pesan-pesan dari Nindi terkadang hanya dibalas singkat, dan telepon yang dulu rutin dilakukan kini semakin jarang terjadi. Nindi mencoba memahami. Ia tahu bahwa Bagas sibuk dengan studinya, begitu juga dirinya. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bagas bukan lagi pria yang dulu selalu penuh perhatian dan hangat. Ada dinding tak kasat mata yang perlahan mulai terbentuk di antara mereka. Ketika akhirnya Bagas lulus dan kembali ke kota mereka, Nindi berharap semuanya akan kembali seperti dulu. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Sejak Bagas kembali ke kota, Nindi merasa lega sekaligus sedikit cemas.
Ia berharap bahwa hubungan mereka bisa kembali seperti dulu, penuh perhatian dan kebersamaan seperti masa-masa SMA. Namun, kenyataan ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Di awal kepulangan Bagas, segalanya tampak baik-baik saja. Bagas sering mengajak Nindi bertemu, menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Mereka berbicara banyak hal, tentang kehidupan kuliah masing-masing, tentang rencana masa depan, dan bagaimana mereka ingin tetap bersama. Suatu malam, di sebuah kafe tempat mereka biasa bertemu, Bagas menatap Nindi dengan senyuman lembut sebelum berkata, "Aku ingin melamarmu." Mata Nindi membelalak, hatinya berdegup kencang. "Melamar?" tanyanya pelan, memastikan ia tidak salah dengar. Bagas mengangguk. "Iya, aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku sudah bekerja sekarang, meski belum mapan, tapi aku ingin membangun masa depan sama kamu." Air mata haru menggenang di mata Nindi. Ia tidak pernah meragukan perasaan Bagas. Meskipun selama ini mereka sempat terhalang jarak dan komunikasi yang tidak seintens dulu. Baginya, mendengar Bagas ingin menikahinya adalah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nindi langsung mengiyakan. Ia pun pulang malam itu dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan, membayangkan masa depan yang akan ia jalani bersama pria yang telah menemaninya sejak remaja. Keluarga Nindi pun menyambut kabar itu dengan bahagia. Meskipun mereka meminta agar Bagas menyiapkan segalanya dengan matang sebelum pernikahan benar-benar dilangsungkan. Hari-hari setelah lamaran itu terasa begitu manis. Nindi mulai merancang masa depannya dengan penuh harapan. Ia membayangkan memiliki rumah kecil yang nyaman bersama Bagas, membangun keluarga yang penuh cinta, dan menjalani kehidupan yang mereka impikan sejak dulu. Namun, perlahan-lahan, ada hal yang berubah dalam hubungan mereka. Bagas yang dulu selalu penuh perhatian kini mulai sibuk dengan pekerjaannya. Setiap kali Nindi menghubunginya, jawabannya selalu sama, "Maaf, aku lagi sibuk." Awalnya, Nindi tidak berpikir buruk. Ia paham bahwa Bagas ingin bekerja keras untuk menyiapkan masa depan mereka. Tapi lama-kelamaan, kesibukan itu terasa terlalu berlebihan. Jika dulu Bagas masih menyempatkan waktu untuk bertemu, kini ia semakin jarang. Jika dulu Bagas selalu menghubunginya lebih dulu, kini Nindi yang harus berusaha keras agar bisa berbicara dengannya. Tanda-tanda aneh itu semakin terasa ketika suatu malam Nindi melihat status media sosial Rina, sahabatnya. Dalam foto yang diunggah Rina, tampak ia bersama seorang pria di sebuah restoran mewah. Pria itu tidak terlihat jelas karena wajahnya sedikit tertutup bayangan. Tapi ada sesuatu yang membuat hati Nindi bergetar tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Tapi naluri seorang wanita terkadang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, kecurigaannya semakin kuat. Bagas semakin sering menghilang tanpa kabar. Bahkan di akhir pekan yang biasanya mereka habiskan bersama. Jika Nindi bertanya, alasannya selalu sama, pekerjaan. Hingga akhirnya, suatu malam, Nindi memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Bagas, ada yang mau aku tanyakan," ucapnya saat mereka bertemu di sebuah kafe. Bagas menatapnya sekilas, lalu kembali menyesap kopinya. "Apa?" Nindi menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kamu masih sayang aku, kan?" Bagas tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Alisnya berkerut. Lalu ia terkekeh kecil. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" Nindi menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu berubah. Dulu kamu selalu ada buat aku. Tapi sekarang kamu lebih sering sibuk, jarang kasih kabar, dan..." Ia ragu untuk melanjutkan. Tapi akhirnya ia mengatakannya juga. "Aku lihat Rina sering pergi ke tempat-tempat yang sama dengan kamu." Bagas tersentak.
Tangannya yang hendak meletakkan cangkir kopi tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresinya berubah sedikit tegang, meskipun ia mencoba tetap terlihat tenang. "Jadi kamu curiga aku sama Rina?" tanyanya dengan suara yang terdengar sedikit defensif. Nindi menelan ludah. "Aku cuma ingin tahu. Kalau memang ada sesuatu yang harus aku tahu, lebih baik kamu jujur." Bagas menghela napas, lalu tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak berpikir, Nindi. Aku dan Rina cuma teman. Memangnya nggak boleh?" Nindi ingin percaya. Ia benar-benar ingin mempercayai kata-kata Bagas. Tapi perasaan di hatinya berkata sebaliknya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tidak tenang. Namun, ia mencoba mengabaikan semua firasat buruk yang mengganggunya. Ia masih percaya bahwa Bagas adalah pria yang ia kenal selama ini, pria yang mencintainya sejak remaja. Sayangnya, keyakinan itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, semuanya terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Saat itu, Nindi tanpa sengaja melihat Bagas di sebuah restoran, duduk berdua dengan Rina. Awalnya, ia ingin berpikir positif. Mungkin mereka hanya bertemu sebagai teman. Tapi kemudian, Nindi melihat bagaimana tangan Bagas menggenggam tangan Rina di atas meja. Dan saat itulah, dunianya runtuh seketika. Nindi berdiri terpaku di depan restoran itu, jari-jarinya gemetar saat ia mencoba menenangkan diri. Dadanya terasa sesak melihat pemandangan di hadapannya. Bagas dan Rina, dua orang yang paling ia percaya, duduk berdua, begitu dekat, seakan mereka memang seharusnya bersama. Ia mencoba menyangkal apa yang dilihatnya. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin ada alasan lain yang belum ia pahami, tapi bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan fakta bahwa tangan Bagas kini menggenggam tangan Rina dengan erat? Hatinya mencelos. Nindi tidak langsung masuk ke dalam restoran. Ia hanya berdiri di luar, mengamati dari balik jendela besar yang memperlihatkan seluruh isi ruangan dengan jelas. Ia ingin melihat lebih jauh, ingin memastikan bahwa ia tidak salah menilai. Dan kemudian, seakan dunia benar-benar ingin memperjelas pengkhianatan itu, Nindi melihat bagaimana Rina tersenyum lembut pada Bagas sebelum menyentuh pipinya dengan penuh kasih sayang. Bagas tidak menolak. Sebaliknya, ia balas tersenyum, tatapannya penuh kelembutan yang dulu hanya diperuntukkan bagi Nindi. Sekejap, semuanya menjadi kabur. Napasnya memburu, dan ia merasa sesak. Ini bukan mimpi, kan? Ini nyata? Butuh beberapa saat bagi Nindi untuk mengumpulkan kekuatannya. Ia bisa saja berbalik dan pergi, pura-pura tidak pernah melihat ini. Tapi tidak. Ia sudah cukup menahan curiga selama ini. Ia sudah cukup menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Sekarang, saatnya untuk berhadapan dengan kenyataan. Dengan langkah tegas, ia mendorong pintu restoran dan berjalan mendekati meja tempat Bagas dan Rina duduk. Langkahnya tidak ragu. Ia tidak peduli lagi jika ada orang yang memperhatikan. Yang ia inginkan hanyalah kejelasan. Saat Bagas menyadari kehadirannya, wajah pria itu seketika pucat. Ia buru-buru menarik tangannya dari genggaman Rina, seolah itu bisa menghapus apa yang baru saja terjadi. Rina pun terlihat kaget, tapi hanya sesaat. Ia cepat mengendalikan ekspresinya dan memasang wajah polos seakan tidak terjadi apa-apa. "Nindi?" Bagas mencoba bersikap normal, tapi nada suaranya terdengar tegang. Nindi menatapnya tajam, lalu mengalihkan pandangannya pada Rina. Sahabatnya itu hanya tersenyum kecil, seolah tidak bersalah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Nindi. Suaranya terdengar datar tapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Bagas membuka mulutnya, ingin berbicara, tapi Rina lebih dulu menjawab. "Kami hanya bertemu untuk makan malam." "Apa ada yang salah?" katanya dengan nada ringan,
Seakan situasi ini hanyalah hal biasa. Nindi tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepedihan. Bertemu untuk makan malam? Ulangnya dengan sinis. Sejak kapan bertemu makan malam libatkan genggaman tangan dan tatapan penuh kasih seperti tadi? Bagas terlihat semakin gelisah. Ia melirik Rina, seolah mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tapi Rina tetap tenang. "Nindi, jangan berpikiran buruk dulu," ujar Bagas akhirnya. "Aku bisa jelaskan semuanya." "Jelaskan?" Mata Nindi memanas. Tapi ia menahan dirinya agar tidak menangis di depan mereka. "Baik, jelaskan. Aku ingin tahu kenapa tunanganku, pria yang sudah berjanji akan menikahiku, justru terlihat mesra dengan sahabatku sendiri." Bagas terdiam. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa menyakitkan. Nindi menarik napas dalam-dalam. Ia merasa tubuhnya bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah dan kecewa yang bercampur jadi satu. "Jadi ini alasan kenapa kamu berubah?" Lanjutnya dengan suara lebih pelan, tapi tetap terdengar menusuk. "Kenapa kamu mulai menjauh? Kenapa kamu selalu sibuk dan jarang menghubungiku? Karena selama ini kamu sudah menemukan seseorang yang baru." Bagas masih tidak menjawab. Ia menunduk, menghindari tatapan Nindi. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Sebuah kepingan terakhir yang menyempurnakan teka-teki yang selama ini mengganggu hati dan pikirannya. Hati Nindi terasa hancur. Rina justru tersenyum tipis, seakan puas melihat reaksinya. "Maaf, Nindi," kata Rina, tapi suaranya sama sekali tidak terdengar menyesal. "Tapi perasaan gak bisa dibohongi, kan?" Nindi menatapnya dengan penuh luka. "Perasaan?" bisiknya. Rina mengangkat bahu. "Ya, aku dan Bagas sudah dekat sejak lama. Mungkin awalnya hanya sebatas teman, tapi lama-kelamaan kami menyadari bahwa kami punya perasaan satu sama lain." Nindi tertawa pahit. "Jadi, kalian merasa benar?" "Tidak ada yang salah dengan perasaan, Nindi," ujar Rina dengan nada tenang, seolah-olah ia tidak baru saja menghancurkan hati sahabatnya sendiri. Nindi tidak bisa lagi menahan air matanya. Bukan karena ia masih mencintai Bagas, tapi karena pengkhianatan ini begitu dalam. Ia menatap Bagas, berharap pria itu akan mengatakan sesuatu, berharap ia akan membantah, berharap ia akan menunjukkan bahwa masih ada sedikit kepedulian dalam dirinya. Tapi Bagas tetap diam. Dan keheningan itu adalah bukti yang paling menyakitkan. Nindi tidak ingin berada di sana lebih lama. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan pergi. Saat melangkah keluar dari restoran itu, air matanya jatuh satu persatu, tapi langkahnya tetap tegap. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menangis terlalu lama. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh hanya karena dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nindi merasa dunianya runtuh. Ia mengurung diri di kamar, mencoba menata hatinya yang hancur. Pesan dan panggilan dari Bagas serta Rina berdatangan, tetapi ia tidak menggubrisnya. Ia tidak ingin mendengar alasan mereka. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah jelas. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Bagas dan Rina selalu muncul, mengingatkan betapa bodohnya ia telah percaya pada mereka. Hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun berakhir dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan kekasihnya, tetapi juga sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Di tengah keputusasaannya, Nindi memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya kemana saja. Hingga tanpa sadar, ia tiba di sebuah taman yang sering ia kunjungi bersama Bagas dulu. Taman yang menyimpan begitu banyak kenangan manis mereka. Ia duduk di bangku yang biasa mereka tempati,
Mengingat saat-saat di mana Bagas dengan penuh kasih menggenggam tangannya, berjanji akan selalu bersamanya. Tapi kini, janji itu hanya omong kosong belaka. Suara dering ponselnya membuyarkan lamunannya. Ia melihat nama yang tertera di layar. Bag. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Nindi. Suara Bagas terdengar lirih di seberang sana. Ia tidak menjawab. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Lanjut Bagas. Tapi, kumohon, izinkan aku menjelaskan. Hati Nindi kembali sakit mendengar suaranya. Menjelaskan apa lagi? Suaranya terdengar lelah. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Bagas. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak seperti itu, Nindi. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Suara Bagas terdengar memohon. Nindi menghela napas panjang. Kalau tidak berniat menyakitiku, lalu kenapa kamu melakukannya? Keheningan di seberang sana. Maaf. Hanya itu yang Bagas bisa katakan. Maaf. Nindi tertawa pahit. Kalau maaf bisa mengobati luka, aku tidak akan sesakit ini, Bagas. Ia menekan tombol merah, mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban dari Bagas. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak alasan. Ia tidak butuh penjelasan yang hanya akan membuatnya semakin sakit. Beberapa hari berlalu, dan Nindi mulai berusaha menata hidupnya kembali. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, mencoba melupakan luka hatinya. Namun, luka itu masih ada, meski ia berusaha sekuat tenaga mengabaikannya. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di kantornya, seorang pria berdiri di depan mejanya. Tinggi, rapi, dan berwibawa. Matanya tajam namun teduh. Permisi, apakah saya bisa bertemu dengan Nindi? Ia mendongak, sedikit terkejut. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum tipis. Perkenalkan, saya Adrian, manajer baru di perusahaan ini. Saya ingin berbicara dengan Anda mengenai proyek yang akan kita tangani bersama. Nindi menatapnya, berusaha menilai orang di depannya. Pria ini terlihat berbeda. Tatapannya penuh ketegasan. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Nindi merasa nyaman. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nindi merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah hidupnya yang sempat hancur mulai menemukan arah baru. Pertemuan dengan Adrian membawa warna baru dalam kehidupan Nindi. Awalnya, ia menganggap pria itu hanya atasan yang kebetulan bekerja dengannya. Tapi semakin sering mereka berinteraksi, semakin ia menyadari bahwa Adrian berbeda dari pria lain yang pernah ia kenal. Adrian bukan hanya pria yang cerdas dan berwibawa, tetapi juga seseorang yang memahami batasan, tahu bagaimana bersikap, dan yang paling penting, menghormati Nindi. Tidak ada tatapan meremehkan seperti yang sering ia dapatkan dari orang lain. Tidak ada nada meragukan, tidak ada kebiasaan memotong pembicaraan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang diucapkan Nindi penting baginya. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Nindi mulai menantikan momen-momen saat ia bisa bekerja bersama Adrian. Perasaan sakit akibat pengkhianatan Bagas dan Rina masih ada. Tetapi entah bagaimana, kehadiran pria itu mulai mengurangi rasa perih di hatinya. Suatu malam, setelah lembur di kantor, Adrian mengajaknya makan malam. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sudah banyak membantuku memahami sistem kerja di sini, ujar Adrian sambil menyodorkan menu restoran kepadanya. Nindi tersenyum kecil. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Dan kamu melakukannya dengan sangat baik, balas Adrian, tatapannya tulus. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, kehidupan,
bahkan tentang impian yang belum sempat mereka kejar. Tapi satu hal yang Nindi sadari, Adrian tidak pernah bertanya tentang masa lalunya. Tidak seperti orang lain yang selalu ingin tahu dan mengorek-ngorek luka yang masih menganga, Adrian hanya fokus pada dirinya yang sekarang. Ia menghargai itu. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Di sebuah acara perusahaan, Nindi berjalan memasuki ballroom hotel dengan percaya diri. Gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya membuatnya terlihat berbeda. Lebih dewasa, lebih berkelas. Dan di sanalah ia melihat mereka. Bagas dan Rina duduk di salah satu meja, tertawa bersama beberapa orang lain. Wajah mereka tampak bahagia, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Seolah luka yang mereka tinggalkan pada Nindi hanyalah angin lalu. Dadanya bergemuruh. Ia sudah mengira akan ada saatnya ia bertemu mereka lagi, tapi tidak secepat ini. Saat Bagas menoleh dan melihatnya, pria itu langsung membeku. Tatapannya penuh keterkejutan, seolah tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya dengan begitu anggun. Rina pun melihatnya. Namun berbeda dengan Bagas yang terlihat sedikit canggung, Rina justru tersenyum penuh kemenangan. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia telah menang. Bahwa Nindi hanyalah masa lalu yang tidak berarti lagi. Tapi yang tidak mereka tahu, Nindi bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Saat itu juga, sebuah tangan menyentuh pinggangnya dengan lembut. "Nindi," suara Adrian terdengar di sampingnya. "Ada apa?" Ia menoleh, menemukan pria itu berdiri di sana dengan tatapan tenang seperti biasa. Seketika, kepercayaan diri Nindi kembali. Ia melangkah mendekati meja Bagas dan Rina, lalu tersenyum tipis. "Bagas, Rina," sapanya, nada suaranya terdengar ramah, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Bagas menelan ludah, jelas tidak tahu harus berkata apa. "Nindi," Rina menyahut lebih dulu. "Senang bertemu denganmu." "Benarkah?" Nindi mengangkat alis. "Aku kira kau lebih senang bertemu dengan tunangan orang lain." Wajah Rina menegang, tetapi hanya sesaat. Ia tertawa kecil. "Oh, Nindi," katanya dengan nada lembut, tetapi ada sindiran di dalamnya. "Kau masih menyimpan dendam rupanya." Nindi tersenyum. "Dendam?" Ia terkekeh pelan. "Tidak, aku hanya ingin melihat bagaimana hidup kalian setelah apa yang kalian lakukan padaku." Bagas akhirnya bersuara. "Nindi, dengar aku." "Apa?" Nindi memotong. "Kamu ingin meminta maaf lagi? Seperti yang kamu lakukan waktu itu?" Bagas terdiam. Rina bersandar di kursinya, menatap Nindi dari ujung kepala sampai kaki. "Kau berubah," katanya akhirnya. Nindi menatapnya balik, lalu tersenyum. "Tentu saja. Orang bodoh yang dulu kalian kenal sudah mati." Ia mengulurkan tangannya, membiarkan Adrian menggenggamnya dengan erat. "Aku harap kalian menikmati hidup kalian," lanjutnya, sebelum berbalik dan berjalan pergi dengan penuh percaya diri. Namun ia tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar bisa menikmati hidup mereka setelah ini. Malam itu, Nindi merasa hatinya jauh lebih ringan. Ia tak lagi melihat Bagas dan Rina sebagai luka yang harus ia sembuhkan, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang kini hanya menjadi cerita. Namun, satu hal yang ia tahu, mereka pasti tidak akan bisa melupakan pertemuan itu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Nindi semakin tenggelam dalam pekerjaannya dan hubungan profesionalnya dengan Adrian pun semakin erat. Namun tanpa ia sadari, pria itu mulai menunjukkan perhatian lebih. Tatapan Adrian semakin lembut setiap kali berbicara dengannya, dan seringkali Nindi mendapati dirinya memikirkan pria itu bahkan di luar jam kerja. Hingga suatu malam,
Adrian mengajaknya bertemu di sebuah restoran mewah. Ia berpikir itu hanya pertemuan bisnis biasa. Tetapi ketika melihat suasana restoran yang romantis dengan cahaya lilin dan alunan musik lembut, Nindi mulai merasa ada yang berbeda. Adrian duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. "Aku sudah lama ingin mengatakan ini," ucapnya pelan. Jantung Nindi berdegup lebih cepat. "Aku tahu mungkin aku terlalu cepat. Mungkin kamu masih belum sepenuhnya siap. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyukaimu, Nindi." Nindi terdiam, matanya menatap pria itu tanpa berkedip. "Aku menyukai caramu bekerja keras. Caramu tetap tegar meski pernah disakiti, dan caramu bertahan tanpa menjatuhkan dirimu sendiri," lanjut Adrian. "Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius." Nindi menghela napas panjang. Bagian dari dirinya masih takut untuk membuka hati. Tetapi di sisi lain, ia tahu Adrian berbeda. Ia bukan Bagas, dan ia bukan pria yang akan menghancurkan hatinya tanpa berpikir dua kali. Adrian menatapnya penuh harap. "Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku." Malam itu, Nindi pulang dengan hati yang tak menentu. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya untuk Adrian. Namun, perasaan itu masih bercampur dengan ketakutan akan luka lama yang belum sepenuhnya hilang. Beberapa minggu setelahnya, Nindi mulai membuka dirinya perlahan. Adrian tidak pernah memaksa. Ia hanya selalu ada di sisinya, memberikan perhatian tanpa mengikat. Dan semakin lama, Nindi semakin terbiasa dengan kehadirannya. Hingga akhirnya, ketika Adrian dengan resmi melamarnya, ia menyadari bahwa inilah pria yang benar-benar pantas untuknya. Pernikahan mereka digelar dengan indah, di sebuah hotel bintang 5 milik Adrian. Momen itu adalah titik balik dalam hidupnya. Saat ia benar-benar meninggalkan semua yang pernah menyakitinya di masa lalu. Namun, takdir seolah belum puas menguji Nindi. Di tengah kebahagiaannya, bayangan dari masa lalu kembali muncul. Pada suatu malam, saat ia dan Adrian tengah menghadiri sebuah acara besar, ia melihat sosok yang paling ingin ia hindari. Bagas dan Rina. Namun kali ini, mereka tidak lagi seperti dulu. Wajah Bagas terlihat kusut dan penuh tekanan. Sementara Rina tampak tidak lagi semewah sebelumnya. Ketika tatapan mereka bertemu, Nindi bisa melihat dengan jelas keterkejutan di mata mereka. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Bagas tiba-tiba menghampirinya. "Nindi," suaranya bergetar. "Bisa kita bicara sebentar?" Nindi menatapnya tanpa ekspresi. "Untuk apa?" Aku hanya ingin meminta maaf. Aku benar-benar menyesal," ujar Bagas dengan suara lirih. Rina yang berdiri di belakangnya mendengus kesal. "Sudahlah, Bagas. Jangan merendahkan diri seperti ini." Nindi tertawa kecil, menatap mereka berdua dengan penuh arti. "Kalian pasti sedang mengalami kesulitan, bukan?" tanyanya. Nadanya terdengar tenang namun menusuk. Bagas terdiam, dan Nindi bisa melihat rasa malu di wajahnya. "Apa yang kalian rasakan sekarang? Kecewa? Kesal? Marah? Aku harap itu cukup untuk membayar semua yang kalian lakukan padaku dulu." Bagas menunduk, sementara Rina tampak berusaha mempertahankan egonya. "Tapi, kalian tahu?" lanjut Nindi, mendekatkan wajahnya sedikit. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Hanya saja, aku tak akan pernah lupa." Ia berbalik, menggandeng tangan Adrian yang sejak tadi hanya mengamati. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan Bagas dan Rina dengan wajah penuh penyesalan. Bagas berdiri terpaku, tubuhnya kaku seakan kehilangan daya. Matanya menatap punggung Nindi yang menjauh dengan penuh penyesalan.
Seharusnya ia tidak pernah melepaskan wanita itu. Seharusnya ia tidak pernah tergoda oleh Rina, wanita yang kini justru menjadi beban dalam hidupnya. Rina mendengus kesal. Ia meraih lengan Bagas, mencengkeramnya dengan erat. "Kenapa kau malah diam seperti patung? Kita pergi dari sini." Suaranya penuh kemarahan. Bagas menepis tangannya, tatapannya dingin. "Diamlah, Rina." Wanita itu membelalak tak percaya. "Apa maksudmu?" "Aku muak," Bagas berujar lirih, tapi penuh ketegasan. "Aku muak dengan segalanya. Dengan hidupku, dengan keputusanku, dan terutama denganmu." Tamparan keras mendarat di wajahnya. Rina menatapnya dengan mata berkilat marah. Napasnya memburu. "Jangan pernah bicara seperti itu padaku, Bagas. Kau tahu betul kalau tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Bagas tertawa miris. "Oh, ya? Aku pikir justru aku yang menghancurkan hidupku sendiri saat memilihmu." Sementara itu, di sudut ruangan lain, Nindi dan Adrian duduk di meja mereka. Meski ia telah meninggalkan Bagas dan Rina tanpa ragu, hatinya tetap bergemuruh. Adrian menggenggam tangannya erat. "Kamu baik-baik saja?" Nindi menarik napas panjang. "Aku baik. Hanya saja melihat mereka seperti itu, aku merasa." "Kamu merasa ingin membalas lebih dari ini?" tebak Adrian. Nindi menatapnya, ada kilatan emosi dalam matanya. "Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Bagas dan Rina sudah merusak hidupku dulu. Aku ingin mereka menyesal, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam kenyataan." Adrian mengusap punggung tangannya. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan membantumu." Nindi terkejut. "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku punya banyak cara untuk membuat seseorang jatuh. Tapi aku ingin tahu dulu, sejauh mana kamu ingin mereka menderita?" Mata Nindi berkilat. Luka lama yang pernah ia kubur dalam-dalam kembali terbuka. Ia ingin lebih dari sekadar balas dendam dengan tatapan dingin. Ia ingin kejatuhan mereka menjadi sesuatu yang mereka ingat seumur hidup. Adrian tahu persis bagaimana memainkan permainan ini. Sebagai pria dengan pengaruh besar, ia bisa meruntuhkan karir, bisnis, bahkan harga diri seseorang dalam sekejap. Hari demi hari, rencana itu mulai berjalan. Dalam waktu singkat, bisnis kecil milik Rina mengalami kejatuhan. Ia terlilit utang setelah beberapa klien utamanya menarik kerjasama secara misterius. Pemilik modal yang sebelumnya mendukungnya tiba-tiba menarik investasi tanpa alasan jelas. Sementara itu, Bagas yang dulu terbiasa hidup dengan kemewahan, kini mulai merasakan kesulitan. Pekerjaannya di sebuah perusahaan mulai terancam setelah sebuah laporan tentang kelalaiannya tersebar. Kepercayaan atasannya mulai berkurang, dan posisinya dalam bahaya. Rina yang biasanya angkuh mulai frustasi. Ia mendatangi beberapa kenalan untuk meminta bantuan finansial, tetapi semuanya menolak. Sampai akhirnya, mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Bagas kehilangan pekerjaannya. Ia terlilit utang dan terpaksa menjual mobilnya untuk bertahan hidup. Rina yang dulu sombong, kini terpaksa menjual barang-barang mewahnya demi membayar sisa utang bisnisnya yang hancur. Dan pada malam yang dingin, di depan rumah megah milik Adrian dan Nindi, Bagas berdiri dengan wajah penuh keputusasaan. Pintu terbuka, dan Nindi muncul dengan gaun anggun. Tatapannya tenang namun tajam. "Kenapa kau ada di sini?" tanyanya tanpa emosi. Bagas menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Nindi, aku butuh bantuanmu." Nindi tertawa kecil. "Bantuan? Kau datang ke sini, setelah semua yang kau lakukan padaku, hanya untuk meminta bantuan?"
Mata Bagas mulai memerah. Aku salah. Nindi. Aku benar-benar salah. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Nindi menatapnya dingin. Menyesal? Ia menyilangkan tangan. Menyesal karena aku sukses? Atau menyesal karena hidupmu hancur? Bagas tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Pergi dari sini. Suara Nindi terdengar tajam. Bagas menatapnya penuh permohonan. Tolong, Nindi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Nindi mendekat, menatapnya tepat di mata. Dulu, aku juga tidak punya siapa-siapa. Dan kau adalah orang yang membuatku seperti itu. Bagas jatuh berlutut, menangis di hadapannya. Tapi bagi Nindi, air mata itu sudah terlambat. Bagas menangis terseduh-seduh, lututnya jatuh ke tanah di depan Nindi. Tangannya gemetar, memohon belas kasihan. Nindi, aku mohon, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku sudah kehilangan segalanya. Nindi tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun rasa iba dalam hatinya. Ia menatap pria yang dulu pernah ia cintai, pria yang pernah ia harapkan akan menjadi pendamping hidupnya. Tetapi sekarang, yang ada di hadapannya hanyalah seorang lelaki yang hancur karena keserakahannya sendiri. Kehilangan segalanya? Nindi menyipitkan matanya. Apa kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena dikhianati oleh seseorang yang paling kau percayai? Bagas menundukkan kepala, menangis dalam diam. Dulu kau dan Rina dengan bangganya menghancurkanku. Kalian tertawa di atas penderitaanku. Aku mengemis cinta dan kesetiaanmu, tetapi kau memilih menusukku dari belakang. Nindi mendekatkan wajahnya. Suaranya tajam seperti pisau. Sekarang kau datang padaku, menangis dan memohon? Bukankah ini karma yang pantas kau terima? Bagas menggigit bibirnya, menahan rasa malu yang begitu menyakitkan. Dari balik pintu, Adrian muncul dengan tatapan dingin. Ia menyandarkan tubuhnya di ambang pintu, menyaksikan adegan itu tanpa ekspresi. Bagas. Suara Adrian terdengar dalam dan berwibawa. Aku tidak pernah menyangka pria sepertimu akan berlutut di depan istriku seperti ini. Bagas mendongak, menatap Adrian dengan mata penuh harapan. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku butuh kesempatan. Adrian menyeringai tipis. Kesempatan? Ia mendekat, berdiri di samping Nindi, lalu merangkul pinggang istrinya dengan protektif. Kau sudah mendapat kesempatanmu dulu. Kau memilih membuangnya. Jangan datang padanya sekarang hanya karena hidupmu berantakan. Bagas tak bisa menahan rasa sakit di dadanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian terasa seperti pisau yang menghujam dirinya berkali-kali. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakang mereka. Bagas, kau benar-benar ada di sini. Nindi dan Adrian menoleh. Rina muncul, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan pakaiannya jauh dari kesan mewah seperti dulu. Ia tampak putus asa. Nafasnya tersengal karena berlari. Kau ini kenapa? Bentaknya sambil menarik lengan Bagas agar berdiri. Aku sudah bilang jangan merendahkan diri seperti ini. Kita bisa cari cara lain. Bagas menepis tangan Rina dengan kasar, membuat wanita itu terperanjat. Cukup, Rina. Bagas menatapnya dengan kemarahan yang selama ini ia tahan. Aku muak. Aku muak dengan hidup kita, dengan keadaan kita, dan denganmu. Rina terbelalak. Apa maksudmu? Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku kehilangan harga diriku, dan aku kehilangan semua yang pernah aku miliki. Dan kau
Kau juga tidak ada bedanya. Selama ini kau hanya memanfaatkanku. Rina tertawa sinis. Oh, jadi kau menyalahkanku sekarang? Lalu, siapa yang memutuskan untuk meninggalkan Nindi? Siapa yang memilihku karena mengira aku lebih baik? Kau sendiri yang membuat keputusan itu, Bagas. Bagas terdiam. Kata-kata Rina menusuknya dalam-dalam, karena memang itulah kenyataannya. Nindi hanya tersenyum miring, menyaksikan kehancuran mereka berdua. Ini lebih dari cukup untuk membayar semua air mata yang pernah ia jatuhkan bertahun-tahun lalu. Kalian pantas mendapatkan ini. Nindi menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Dulu aku menangis untuk kalian. Sekarang, kalianlah yang menangis untukku. Rina menggeram, lalu menatap Nindi dengan penuh kebencian. Jangan pikir kau menang hanya karena sekarang kau punya suami kaya dan sukses. Nindi terkekeh pelan. Aku tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Rina. Aku hanya membiarkan hidup membalas perbuatan kalian dengan caranya sendiri. Rina tampak ingin membalas, tetapi Bagas lebih dulu menarik tangannya. Sudahlah, Rina. Suaranya lelah, pasrah. Kita tidak ada gunanya lagi di sini. Mereka berdua akhirnya pergi, dengan wajah penuh kehancuran. Adrian menatap Nindi yang masih memandang kepergian mereka. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya lembut. Nindi menarik napas dalam. Lega. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Adrian tersenyum, lalu mengecup kening istrinya. Bagus. Karena yang terpenting adalah masa depan kita, bukan mereka. Nindi menatap pria yang kini menjadi segalanya baginya, lalu mengangguk pelan. Ya, hidupnya kini jauh lebih baik. Dan ia tak akan pernah membiarkan masa lalunya mengganggu kebahagiaannya lagi. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Bagas dan Rina, Nindi mulai kembali fokus dengan kehidupannya yang bahagia bersama Adrian. Namun, tanpa ia sadari, luka lama yang pernah ia tinggalkan masih menyisakan bara di hati orang-orang yang telah mengkhianatinya. Suatu malam, saat Nindi baru saja pulang dari sebuah acara bisnis bersama Adrian, teleponnya berdering. Ia melihat nama di layar dan mengernyit. Itu adalah nomor tak dikenal. Siapa? Tanya Adrian yang sedang membuka pintu mobil untuknya. Nindi menggeleng, lalu mengangkat panggilan itu. Halo. Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar di seberang sana. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan, aku tutup, ujar Nindi tegas. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol putus, suara itu akhirnya terdengar. Kamu pikir kamu sudah menang, Nindi? Darahnya langsung berdesir. Itu suara Rina. Kau pikir hidupmu akan selalu bahagia seperti ini? Aku akan pastikan kau merasakan rasa sakit yang lebih dari yang pernah aku alami. Lanjut Rina, suaranya penuh kebencian. Nindi menghela napas panjang. Ia tak terkejut. Ini Rina yang ia kenal, wanita yang tidak bisa menerima kekalahan. Kau sudah hancur, Rina. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang sepertimu lagi. Nindi hendak menutup telepon, tetapi suara tawa Rina membuatnya terhenti. Kau kira aku hancur? Kau tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Nindi, jangan terlalu percaya diri. Kau akan lihat sendiri akibatnya. Panggilan terputus. Adrian yang melihat wajah Nindi berubah serius langsung mendekat. Apa ada masalah? Nindi menatap suaminya, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya orang yang belum bisa menerima kenyataan. Adrian memperhatikan raut wajah istrinya yang tampak berpikir. Kalau itu Rina, aku harap kau tidak terlalu memikirkannya. Orang sepertinya hanya berani bicara,
tetapi tidak berani bertindak. Nindi tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu betul Rina bukan tipe orang yang akan diam begitu saja. Dan firasatnya terbukti benar. Keesokan harinya, saat Nindi tiba di kantornya, sekretarisnya, Livia, segera mendekatinya dengan wajah panik. "Bu Nindi, ada masalah besar." Nindi menegakkan tubuhnya. "Masalah apa?" Livia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Seseorang mengirimkan ini pagi tadi. Saya tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi isinya." Nindi merobek amplop itu dengan cepat, lalu menarik selembar kertas di dalamnya. Matanya langsung menyipit saat melihat serangkaian foto yang ada di dalamnya. Foto dirinya dan Adrian, tetapi ada sesuatu yang aneh. Dalam beberapa foto, tampak seseorang yang mirip Adrian sedang memasuki sebuah hotel bersama wanita lain. Jantung Nindi berdegup kencang. Ia mengenali wanita dalam foto itu. Rina. Sekilas, foto-foto itu tampak seperti bukti perselingkuhan Adrian. Tetapi Nindi mengenal suaminya dengan baik, dan ia tahu ini bukanlah kenyataan. Ini jebakan. Livia menatapnya penuh kekhawatiran. "Saya pikir Anda harus tahu tentang ini sebelum rumor menyebar, Bu." Nindi menghela napas panjang. Ia meremas foto itu, lalu tersenyum tipis. "Baik. Jika Rina ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih cerdas darinya." Livia mengernyit. "Maksud Anda, Bu?" Nindi menatap sekretarisnya dengan tenang. "Kita lihat seberapa jauh dia ingin menghancurkan hidupku. Aku tidak akan diam saja kali ini." Malam harinya, Adrian baru saja masuk ke kamar ketika melihat Nindi duduk di depan meja rias dengan ekspresi serius. "Ada apa?" tanyanya sambil melepas jam tangannya. Nindi menoleh ke arah suaminya dan melemparkan amplop coklat itu ke meja. Adrian mengernyit, lalu mengambil amplop tersebut dan melihat isinya. Seketika wajahnya mengeras. "Apa ini?" Suaranya rendah, nyaris seperti geraman. "Rina mengirimkannya padaku," jawab Nindi santai. "Aku rasa dia ingin menghancurkan kepercayaanku padamu." Adrian menatapnya, ekspresinya berubah cemas. "Kau tidak percaya ini, kan?" Nindi berdiri, lalu berjalan mendekatinya. Ia mengangkat tangannya, mengusap pipi suaminya dengan lembut. "Tentu saja tidak. Aku mengenalmu, Adrian. Aku tahu kau tidak akan melakukan hal seperti ini." Adrian mengembuskan napas lega, tetapi amarah tetap terpancar dari matanya. "Aku sudah muak dengan wanita itu," katanya. "Jika dia berpikir bisa mengadu domba kita, dia salah besar." Nindi tersenyum. "Dan itu sebabnya kita harus menghadapinya dengan cara kita sendiri." Adrian menatap istrinya, lalu tersenyum miring. "Aku suka cara berpikirmu." 2 hari kemudian, Nindi dan Adrian mendatangi sebuah acara bisnis di hotel mewah milik Nindi. Saat itu, banyak pengusaha besar yang hadir, termasuk media. Dan seperti yang sudah Nindi duga, Rina juga ada di sana. Wanita itu tampak anggun dengan gaun merah menyala, berjalan penuh percaya diri ke arah Nindi dan Adrian. "Kudengar kau mendapatkan sesuatu yang menarik beberapa hari lalu, Nindi," kata Rina dengan senyum penuh arti. Nindi menyesap sampahnya dari gelasnya, menatap Rina dengan tatapan datar. "Oh, maksudmu sampah yang kau kirimkan ke kantorku?" Rina mengangkat bahu. "Aku hanya ingin memastikan kau tahu bahwa suamimu mungkin tidak sebaik yang kau kira." Adrian terkekeh. "Rina, kau lupa sesuatu. Aku memiliki akses ke semua rekaman hotel ini. Dan anehnya, pria yang ada di foto itu bukan aku. Itu hanya pria lain yang mirip denganku. Aku punya bukti bahwa pada saat foto itu diambil, aku sedang dalam pertemuan bisnis dengan klien penting.
Wajah Rina seketika memucat. Nindi menyeringai. Oh, sayang sekali, usaha kecilmu gagal. Kau pikir aku akan termakan oleh trik murahan seperti itu? Beberapa wartawan yang mendengar percakapan mereka mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka mengangkat kamera dan mulai mengambil foto Rina. Rina mulai panik. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Nindi melipat tangan. Oh, kau tahu, Rina. Dan kau juga tahu bahwa ini baru permulaan. Kau ingin bermain kotor? Aku bisa bermain lebih licik darimu. Rina menggigit bibirnya, menyadari bahwa dia sudah kalah telak kali ini. Tapi di dalam hatinya, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dan Nindi tahu, permainan ini masih jauh dari selesai. Nindi memperhatikan wajah Rina yang pucat pasi. Senyum di bibirnya semakin lebar melihat musuh lamanya itu terjebak dalam rencana yang ia buat sendiri. Apa yang kau pikirkan, Rina? Tanya Nindi santai. Kau benar-benar berani datang ke hotelku dan mencoba mempermalukan aku dengan bukti palsu. Rina menggertakkan giginya, berusaha mempertahankan ekspresi percaya dirinya, tapi tatapan tajam Nindi membuatnya gelisah. Adrian melipat tangan di dada, menatap wanita itu dengan penuh ejekan. Dulu aku mungkin hanya seorang gadis biasa yang kau anggap mudah dihancurkan, lanjut Nindi. Tapi sekarang, aku sudah berubah, Rina. Dan aku tidak akan membiarkanmu bermain dengan harga diriku lagi. Kerumunan tamu yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa wartawan bahkan mulai merekam percakapan mereka. Rina menoleh ke kiri dan kanan, menyadari bahwa semua mata kini tertuju padanya. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan, katanya dengan suara tinggi, mencoba menutupi kegugupannya. Nindi tertawa kecil, melangkah lebih dekat hingga jaraknya dengan Rina hanya beberapa inci. Kau tahu betul, Rina. Kau yang mengatur semua ini. Sayangnya, usahamu gagal total. Rina menegang, tetapi ia tetap bersikeras. Aku tidak melakukan apapun. Tiba-tiba, salah satu staf hotel datang dan membisikkan sesuatu di telinga Nindi. Mendengar laporan itu, senyuman Nindi semakin melebar. Ia melirik Rina dengan tatapan puas. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, Rina, kata Nindi dengan nada penuh misteri. Kurasa ini akan sangat menarik. Sebelum Rina bisa bereaksi, seorang pria bertubuh tegap muncul dari arah belakang. Matanya tajam, ekspresinya dingin. Itu dia, ujar Nindi sambil menunjuk pria tersebut. Rina, kenalkan. Ini adalah pria yang kau sewa untuk berpura-pura menjadi Adrian di foto-foto yang kau sebarkan. Kerumunan semakin gaduh. Wartawan mulai mengarahkan kamera ke wajah Rina, yang kini benar-benar kehilangan warna. Apa maksudmu? Seru Rina panik. Pria itu tersenyum miring. Jangan pura-pura, Nona Rina. Aku sudah menerima bayarannya. Tapi aku juga punya batas. Aku tidak mau terseret dalam rencana murahan seperti ini. Dan karena aku tahu siapa wanita yang sebenarnya memiliki kekuasaan, aku lebih memilih berpihak pada pihak yang lebih kuat. Rina membelalak. Kau berkhianat padaku. Pria itu hanya mengangkat bahu santai. Aku hanya memilih pihak yang lebih menguntungkan. Adrian terkekeh. Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Ya, Rina? Nindi menyeringai. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat itulah seorang pria lain datang mendekat. Bag. Wajahnya tampak tegang, matanya memancarkan kemarahan. Apa yang sedang terjadi di sini? Rina, yang tadinya sudah kehilangan kata-kata, tiba-tiba melihat secercah harapan. Ia bergegas menghampiri Bagas dan mencengkeram lengannya. Bagas, mereka sedang menjebakku.
Mereka ingin menghancurkan hidupku. Bagas menatapnya tajam. Kau pikir aku sebodoh itu? Rina terdiam, terpaku oleh tatapan pria yang dulu ia rebut dari Nindi. Aku sudah mendengar semuanya. Rina, lanjut Bagas dengan suara dingin. Kau tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga menyeret namaku dalam permainan kotormu. Aku sudah cukup denganmu. Rina menatapnya dengan panik. Tidak, Bagas. Aku melakukan ini demi kita. Aku tidak ingin dia menang. Bagas menepis tangannya dengan kasar. Aku tidak peduli lagi dengan siapa yang menang atau kalah. Kau hanya membuatku semakin jijik dengan semua ini. Tamu-tamu di sekitar mereka mulai mengeluarkan ponsel, merekam drama yang tengah terjadi. Rina melangkah mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Aku tidak bisa kalah, gumamnya lemah. Nindi melipat tangan di dada. Sayangnya, Rina, kau sudah kalah dari dulu. Kau hanya tidak pernah menyadarinya. Dengan penuh kehancuran, Rina menatap Nindi, Adrian, dan Bagas satu persatu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berlari keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan. Sebagian dari mereka berbisik, sementara yang lain tertawa kecil, menikmati tontonan yang baru saja mereka saksikan. Nindi menoleh ke arah Bagas, yang kini hanya berdiri diam. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi dalam situasi seperti ini, katanya pelan. Bagas menatapnya dalam, lalu menghela napas panjang. Aku juga tidak menyangka Rina akan sejauh ini. Nindi mengangkat alis. Kau menyesal? Bagas terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ya, aku menyesal. Aku bodoh telah memilih orang yang salah. Nindi tersenyum tipis. Penyesalan selalu datang terlambat, Bagas. Adrian meletakkan tangan di pinggang Nindi dengan sikap posesif. Sayangnya, dia sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Bagas menatap Adrian, lalu kembali melihat Nindi. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, Nindi melihat ketulusan di mata Bagas. Tapi itu tidak lagi berarti apa-apa baginya. Karena ia sudah bahagia dengan hidupnya yang sekarang. Setelah kepergian Rina yang penuh kehinaan, suasana aula masih dipenuhi bisikan. Semua orang membicarakan skandal yang baru saja terjadi. Wartawan dengan sigap mengambil gambar, sementara beberapa tamu masih tampak terpukau dengan apa yang mereka saksikan. Nindi menarik napas panjang, berusaha menenangkan emosinya. Namun, saat matanya kembali menatap Bagas, kenangan masa lalu kembali berputar dalam benaknya. Pria yang dulu ia cintai setengah mati itu kini berdiri di hadapannya dengan wajah penuh sesal. Bagas maju selangkah, menatap Nindi seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Adrian lebih dulu menarik pinggang Nindi dengan lembut, menegaskan kehadirannya di sisi wanita itu. Aku rasa acara sudah selesai, kata Adrian. Suaranya tenang namun tajam. Bagas mengepalkan tangannya, sorot matanya menyiratkan pergolakan batin yang luar biasa. Nindi. Bagas akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Aku ingin bicara berdua denganmu. Nindi menatapnya tanpa ekspresi. Untuk apa? Bagas menelan ludah. Aku ingin meminta maaf. Tawa sinis terdengar dari bibir Nindi. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek permintaan pria itu. Maaf? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau menghancurkan aku demi sahabatku sendiri? Bagas terdiam, rasa bersalah tampak jelas di wajahnya. Aku bodoh. Nindi, aku terlalu buta untuk melihat siapa yang benar-benar tulus. Adrian mengerutkan kening, tatapannya mulai berbahaya.
Kau pikir kata-kata itu cukup untuk menghapus semua luka yang kau tinggalkan? Bagas mengalihkan pandangannya ke Adrian. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi aku benar-benar menyesal. Nindi menatap pria itu dengan dingin. Menyesal? Ia tersenyum miring. Sayangnya, Bagas, penyesalanmu sudah tidak ada gunanya lagi. Bagas tampak putus asa. Ia mencoba mengulurkan tangan, seolah ingin menyentuh Nindi, tapi Adrian langsung melangkah maju, berdiri di antara mereka dengan sikap protektif. Kau sudah kehilangan hak untuk menyentuhnya, kata Adrian dengan nada tajam. Bagas menatap Adrian dengan penuh frustrasi. Kau tidak mengerti, aku hanya ingin. Apa? Potong Nindi. Ingin aku memaafkanmu? Ingin aku pura-pura tidak sakit hati? Ingin aku menganggap semua yang terjadi itu angin lalu? Ia mendekat, matanya menatap tajam ke arah Bagas. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kau percayai sepenuh hati. Kau tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan dan dikhianati oleh dua orang yang paling aku anggap berharga dalam hidupku. Bagas tertunduk. Aku benar-benar menyesal. Nindi tertawa kecil, tapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Kau hanya menyesal karena hidupku sekarang jauh lebih baik daripada hidupmu. Kau menyesal karena aku sudah bahagia tanpamu. Bagas terdiam. Ia tahu, dalam hati kecilnya, Nindi benar. Adrian tersenyum tipis. Matanya menatap Bagas dengan penuh kemenangan. Kau sudah membuat pilihanmu dulu, Bagas. Sekarang, biarkan Nindi hidup dengan pilihannya. Bagas menghembuskan napas panjang. Ada kepedihan di matanya yang sulit disembunyikan. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebus semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ditebus, jawab Nindi tegas. Kau sudah memilih jalanmu, Bagas. Dan aku juga sudah memilih jalanku. Bagas menatapnya sekali lagi, seakan ingin mengingat setiap detail wajah wanita yang dulu ia cintai dan ia sia-siakan. Namun, di mata Nindi, tidak ada lagi kehangatan. Hanya ada ketegasan dan kekuatan seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan. Tanpa berkata-kata lagi, Bagas akhirnya melangkah pergi. Langkahnya berat, penuh dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Begitu pria itu menghilang dari pandangan, Adrian menarik Nindi ke dalam pelukannya. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Nindi tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa lega akhirnya semua selesai. Adrian mengusap pipinya dengan lembut. Kau luar biasa, Nindi. Nindi menatap pria di hadapannya, pria yang selalu berada di sisinya tanpa ragu. Dan saat itu, ia tahu bahwa masa lalunya sudah benar-benar tertutup. Kini, hanya ada masa depan yang lebih cerah menantinya. Nindi mengira semuanya sudah berakhir setelah Bagas pergi. Namun, ternyata itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Seminggu setelah kejadian di pesta pernikahan Rina, Nindi mulai menerima pesan-pesan misterius di ponselnya. Awalnya, hanya pesan kosong. Kemudian, mulai muncul kata-kata yang membuatnya tidak nyaman. Kau pikir sudah menang? Aku akan membuatmu membayar semuanya. Pesan itu terus berdatangan, tanpa nama pengirim. Nindi tidak ingin terlalu memikirkannya. Tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Satu malam, ketika ia dan Adrian baru pulang dari makan malam, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di depan rumah mereka, ada sebuah kotak kecil dengan pita merah yang mencolok. Adrian segera mengambilnya dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada foto-foto Nindi. Foto lama saat ia masih bersama Bagas. Beberapa di antaranya adalah foto yang tidak pernah ia ingat diambil.
Foto dirinya yang terlihat murung, seolah sedang diawasi dari kejauhan. Ada satu catatan kecil di dalamnya. Kau akan menyesal telah menghancurkan hidupku. Wajah Adrian mengeras. Ia segera memanggil penjaga keamanan rumah mereka dan meminta rekaman CCTV diperiksa. Namun, tidak ada yang terekam dengan jelas. Hanya bayangan seseorang yang memakai hoodie gelap meninggalkan kotak itu di depan rumah mereka. Nindi mulai merasa tidak tenang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah ancaman. Adrian merangkulnya, memberikan rasa aman yang begitu ia butuhkan. Aku akan memastikan kau tetap aman, Nindi. Tidak ada yang boleh menyentuhmu lagi. Tetapi, ketegangan semakin memuncak ketika keesokan harinya, sebuah berita viral muncul di media sosial. Mantan kekasih dan sahabatnya mengalami kehancuran karir setelah skandal besar. Nindi membaca artikel itu dengan hati berdebar. Bagas dipecat dari pekerjaannya setelah perusahaan tempatnya bekerja menemukan bukti bahwa ia terlibat dalam penyalahgunaan dana. Tidak hanya itu, Rina juga kehilangan pekerjaannya di perusahaan tempat ia bekerja karena terbongkar bahwa selama ini ia sering mencuri ide orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya. Berita itu menyebar luas, dan dalam waktu singkat, dunia mereka benar-benar hancur. Namun, yang membuat Nindi terkejut adalah panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat ia mengangkatnya, suara di seberang terdengar lemah dan penuh kebencian. Nindi, ini kau, kan? Nindi menggenggam ponselnya erat. Bagas. Pria itu tertawa kecil, tapi terdengar getir. Aku kehilangan semuanya. Kau senang sekarang? Nindi menggigit bibirnya. Ia tidak pernah berniat menghancurkan hidup Bagas dan Rina sejauh ini. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri, Bagas? Jawab Nindi dengan suara dingin. Tidak. Bagas berteriak marah. Kau yang membuatku kehilangan semuanya. Kalau saja aku tidak meninggalkanmu dulu, aku tidak akan seperti ini. Nindi terdiam. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Nindi, suara Bagas terdengar seperti ancaman. Aku tidak akan membiarkan kau hidup bahagia setelah ini. Tepat setelah itu, telepon terputus. Jantung Nindi berdetak kencang. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Ia bisa merasakannya. Adrian yang melihat wajah pucatnya segera mendekat. Apa yang terjadi? Nindi menatap pria yang kini menjadi pelindungnya, dan dengan suara lirih, ia berkata, Bagas, dia akan membalas dendam. Adrian mengepalkan tangannya. Biar aku yang menghadapinya. Namun, Nindi tahu, ini tidak akan mudah. Bagas adalah pria yang penuh obsesi dan kini telah kehilangan segalanya. Ia tidak akan diam begitu saja. Nindi harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Sesuatu yang bisa mengancam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Bagas semakin memburuk. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia mulai kesulitan secara finansial. Semua tabungannya terkuras untuk membayar hutang yang semakin menumpuk. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi reputasinya sudah rusak. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah berita skandalnya tersebar luas. Rina pun mengalami hal serupa. Setelah dipecat, ia kehilangan banyak koneksi di dunia kerja. Banyak orang yang dulu berpura-pura menjadi temannya kini menjauh. Mereka menganggap Rina hanyalah seseorang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Puncaknya, ketika mereka mulai mengalami kesulitan membayar sewa apartemen mereka yang mewah. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dengan makanan seadanya, Rina membanting sendoknya ke piring. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Bagas, bentaknya. Bagas mendongak,
Wajahnya kusut dan penuh kelelahan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah mencoba mencari pekerjaan. Rina mencibir. Coba lebih keras lagi. Aku tidak mau hidup seperti orang miskin. Kau tahu, ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak serakah dan bermain curang di tempat kerja, kita tidak akan seperti ini. Bagas meremas rambutnya dengan frustrasi. Jadi sekarang kau menyalahkanku? Bukankah dulu kau yang memintaku meninggalkan Nindi? Kau yang bilang kalau bersamamu akan membuat hidupku lebih baik. Rina mendengus sinis. Ya, aku bilang begitu karena aku pikir kau pria yang punya masa depan. Tapi lihat kau sekarang. Kau bahkan tidak bisa membelikan aku tas baru. Apalagi menjaga masa depan kita. Bagas merasa dadanya terbakar. Kau hanya bersamaku karena uang. Jadi selama ini aku tidak lebih dari alat bagimu. Rina menatapnya dengan jijik. Kau pikir apa? Kalau kau tidak punya apa-apa, untuk apa aku bertahan di sini? Bagas menggertakkan giginya. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia pilih dibandingkan Nindi, wanita yang dulu ia kira lebih baik, kini menunjukkan wajah aslinya. Beberapa hari kemudian, Bagas pulang lebih awal dan mendapati sesuatu yang membuatnya hancur. Di apartemen mereka, ia menemukan Rina sedang bercumbu dengan pria lain. Darahnya mendidih, dan tanpa berpikir panjang, ia mendekati mereka dan langsung mendorong pria itu. Apa yang kau lakukan, Rina? Teriak Bagas. Suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Rina berdiri dengan santai, merapikan pakaiannya seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, kau sudah pulang? Katanya dengan nada dingin. Bagas menatapnya dengan tatapan tak percaya. Kau mengkhianatiku. Rina mendengus dan menyilangkan tangannya. Kau pikir aku akan bertahan dengan pria yang tidak punya uang? Maaf, Bagas, tapi aku tidak sudi hidup menderita bersamamu. Pria yang bersamanya, yang ternyata adalah mantan atasannya, tertawa kecil. Rina butuh seseorang yang bisa menjamin masa depannya. Kau bukan orangnya lagi. Bagas mengepalkan tangannya, ingin menghajar pria itu, tapi tubuhnya terasa lemas. Dadanya sakit, kepalanya berdenyut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Saat ia melangkah keluar, hujan mulai turun deras. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena kenyataan yang baru saja menghantamnya. Ia kehilangan semuanya. Pekerjaan, harga diri. Dan sekarang, wanita yang dulu ia pilih pun mengkhianatinya. Ia berjalan tanpa tujuan, pikirannya penuh dengan penyesalan. Seandainya saja ia tidak mengkhianati Nindi. Seandainya saja ia tetap setia pada wanita yang tulus mencintainya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari nama Nindi di daftar kontaknya. Jemarinya gemetar saat menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung, lalu suara wanita yang begitu familiar terdengar di seberang. Halo. Bagas menutup matanya. Nindi. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Ada keheningan beberapa detik. Apa yang kau inginkan, Bagas? Suara Nindi terdengar datar, tanpa emosi. Bagas menelan ludah, berusaha menahan tangis. Aku menyesal. Nindi. Ia berharap ada sedikit belas kasihan dari wanita itu. Namun, yang ia dengar hanyalah tawa kecil yang dingin. Kau pikir aku peduli? Bagas terdiam. Bagas, aku bukan wanita yang sama seperti dulu, lanjut Nindi. Dulu, aku menangis karena kau. Aku terluka karena kau. Tapi sekarang, kau hanya bagian dari masa lalu yang tidak lagi berarti apa-apa bagiku. Bagas merasa dadanya seperti ditusuk. Nindi, tolong. Suaranya hampir tidak terdengar.
Tidak ada yang bisa aku tolong. Kau memilih jalanmu sendiri. Dan sekarang, hadapilah akibatnya, ucap Nindi dengan nada tajam sebelum menutup telepon. Bagas menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tetesan hujan bercampur dengan air matanya. Ia sadar. Ia benar-benar telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan penyesalan itu akan menghantuinya seumur hidup. Bagas terpuruk dalam kehancuran. Hujan deras mengguyur tubuhnya yang bergetar, bukan hanya karena dingin tetapi juga karena kenyataan pahit yang harus ia telan. Pikirannya berkecamuk, hatinya terasa lebih hampa dari sebelumnya. Pekerjaan, harga diri, dan kini wanita yang ia pilih dengan segala kebodohannya telah benar-benar menghancurkannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan tanpa arah, memasuki kegelapan malam dengan pikirannya yang semakin kacau. Sementara itu, Nindi tengah duduk di ruang tamunya, memandangi layar ponsel yang baru saja ia gunakan untuk berbicara dengan pria yang dulu begitu ia cintai. Dada Nindi berdebar, bukan karena rindu, melainkan karena kepuasan. Akhirnya, pria yang telah menghancurkan hatinya kini merasakan sakit yang bahkan lebih besar dari apa yang pernah ia alami. Namun, itu belum cukup. Hari berikutnya, sebuah kabar tersebar di media sosial. Nama Bagas kembali diperbincangkan, bukan sebagai mantan karyawan berprestasi, melainkan sebagai pria yang terlibat utang dan telah kehilangan segalanya. Banyak orang yang dulu mengenalnya kini menertawakan nasibnya. Rina, yang telah mengkhianatinya, juga mengalami kejatuhannya sendiri. Pria yang ia pilih ternyata hanya mempermainkannya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, pria itu meninggalkannya begitu saja. Rina mencoba kembali kepada Bagas, tetapi pria itu sudah terlalu hancur untuk peduli. Suatu hari, Bagas berdiri di depan kantor tempat Nindi bekerja. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Ia menunggu dengan harapan bisa bertemu Nindi, meskipun hanya untuk sekadar berbicara. Namun, ketika wanita itu akhirnya keluar dari gedung dengan langkah anggun dan percaya diri, ia hanya berhenti sejenak, menatap Bagas tanpa ekspresi, lalu melanjutkan langkahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagas tahu, tak ada lagi harapan baginya. Tak ada kesempatan kedua. Tak ada belas kasihan. Ia telah kalah. Hidupnya kini hanya dipenuhi oleh penyesalan yang tak akan pernah bisa ia tebus. Bagas berdiri mematung di depan gedung kantor Nindi. Langkah kakinya terasa berat, tubuhnya lemas tanpa daya. Hatinya berharap, meski hanya secuil, bahwa Nindi masih memiliki sedikit perasaan terhadapnya. Namun, tatapan dingin wanita itu telah menghancurkan sisa harapan yang ia punya. Ia tidak mengerti bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Dulu, ia adalah pria yang percaya diri, penuh kebanggaan, memiliki pekerjaan mapan, dan dikelilingi oleh banyak orang yang mengaguminya. Kini, ia hanyalah pria malang yang ditinggalkan, dihina, dan tak memiliki siapapun. Saat Nindi berlalu tanpa menoleh sedikit pun, Bagas merasakan perih yang luar biasa. Ia ingin berteriak, ingin meminta kesempatan, ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi, apa gunanya? Semua sudah terlambat. Sementara itu, Nindi melangkah masuk ke mobilnya. Ia menghela napas panjang, tangannya sedikit gemetar di atas kemudi. Melihat Bagas dalam keadaan menyedihkan tadi sejenak mengguncang hatinya, tetapi ia segera menepi semua rasa iba itu. Ini adalah karma yang pantas ia terima. Ponselnya bergetar. Ia melihat nama suaminya, Fajar, tertera di layar. Seketika, hatinya terasa lebih tenang. "Halo, sayang," sapanya dengan suara lembut. "Sayang, kamu sudah selesai kerja?" Suara Fajar terdengar hangat di seberang telepon. "Sudah, ini aku baru mau pulang," jawab Nindi,
melirik sekilas ke arah Bagas yang masih berdiri terpaku di depan kantornya. "Aku sudah di rumah. Ada kejutan kecil buat kamu," kata Fajar dengan nada ceria. Nindi tersenyum. "Benarkah? Aku jadi penasaran." "Tunggu di rumah." "Ya." "Hati-hati di jalan," pesan Fajar sebelum menutup telepon. Nindi menghela napas lega. Pria yang kini menjadi suaminya adalah berkah dalam hidupnya. Tidak seperti Bagas, Fajar selalu setia, penuh perhatian, dan tidak pernah meremehkannya. Bersama Fajar, ia merasakan cinta yang lebih tulus dan nyata. Di sisi lain, Bagas yang masih berdiri di tempatnya merasakan seluruh tenaganya terkuras. Ia tahu, Nindi telah benar-benar melupakannya. Wanita itu telah melanjutkan hidupnya dan menemukan kebahagiaan yang dulu ia sia-siakan. Tanpa arah, Bagas melangkah pergi. Kepalanya tertunduk. Pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi buruk. Sementara itu, di tempat lain, Rina juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Setelah pria yang ia tinggalkan Bagas untuknya membuangnya begitu saja, ia jatuh dalam kesulitan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya kini penuh keterpurukan, dan ia hanya bisa menyesali segala keputusannya. Suatu hari, secara kebetulan, Rina bertemu dengan Bagas di sebuah warung kecil di pinggiran kota. Bagas terlihat lebih lusuh dari sebelumnya. Wajahnya penuh kelelahan, dan pakaian yang ia kenakan sudah jauh dari kesan rapi. Rina mendekatinya, mencoba tersenyum meski hatinya juga sedang kacau. "Bag," panggilnya pelan. Bagas mendongak, melihat wajah Rina yang tidak jauh berbeda dengannya. Pucat, lesu, dan penuh keputusasaan. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Bagas dengan suara parau. Rina tersenyum pahit. Aku juga tidak lebih baik darimu." Mereka terdiam. Keduanya tenggelam dalam rasa sesal yang tak berujung. Tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hidup telah memberikan mereka pelajaran berharga. Mereka berdua telah memilih jalan yang salah, dan kini mereka harus menerima akibatnya. Sementara itu, di tempat lain, Nindi menikmati hidup barunya bersama Fajar. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit, bisa menjadi lebih baik, dan bisa meraih kebahagiaan yang dulu ia pikir telah hilang. Tak ada lagi air mata untuk Bagas. Tak ada lagi rasa sakit. Hanya ada kehidupan baru yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih berarti. Bagas dan Rina duduk di kursi kayu tua di warung sederhana itu. Di hadapan mereka, 2 gelas teh hangat mengepul, tetapi tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Keheningan melingkupi, hanya suara angin malam dan deru kendaraan di kejauhan yang terdengar. "Jadi, setelah semua yang terjadi, kita berdua berakhir di sini," ujar Rina lirih. Suaranya bergetar, matanya menerawang kosong. Bagas menghela napas panjang. "Aku dulu berpikir memilihmu adalah keputusan yang tepat, tapi ternyata itu adalah keputusan terbodoh dalam hidupku." Rina tertawa pahit. "Aku juga berpikir meninggalkan Nindi dan bersamamu akan membuat hidupku lebih bahagia. Tapi lihat kita sekarang, Bagas. Kita berdua hancur." Mereka terdiam. Tak ada lagi rasa marah, tak ada lagi pembelaan. Hanya kepedihan dan penyesalan yang menggumpal dalam dada. "Aku kehilangan segalanya, Rina," suara Bagas serak. "Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintaiku." Rina menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga kehilangan lebih dari yang pernah kupikirkan. Aku dulu mengejar kemewahan, tapi nyatanya semua itu hanya fata morgana. Orang yang kupilih hanya memanfaatkanku, lalu membuangku begitu saja." Bagas menunduk, tangannya mengepal di atas meja. Seandainya waktu bisa diulang,
Aku akan memilih untuk tetap bersama Nindi. Aku tak akan menyia-nyiakannya. Air mata jatuh dari mata Rina. Tapi waktu tak bisa diulang, Bagas. Kita harus menerima ini. Dan yang lebih menyakitkan, kita harus hidup dengan semua kesalahan kita. Di tempat lain, Nindi baru saja tiba di rumah. Saat ia membuka pintu, aroma harum dari masakan memenuhi udara. Ia melangkah ke ruang makan dan melihat Fajar sedang menata meja dengan lilin kecil dan 2 piring makanan yang terlihat menggugah selera. Fajar menoleh dan tersenyum hangat. "Selamat datang di rumah, sayang." Nindi tersenyum haru. Ia berjalan mendekat, menatap pria yang telah menjadi pelindung dan sandarannya selama ini. "Kamu sudah menyiapkan semua ini?" Fajar mengangguk. "Aku ingin membuatmu bahagia. Karena kamu sudah cukup banyak melalui masa sulit. Aku ingin jadi tempatmu pulang. Tempatmu merasa aman, tempatmu merasa dicintai." Air mata menetes di sudut mata Nindi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang begitu dalam. Ia meraih tangan Fajar dan menggenggamnya erat. "Aku beruntung memilikimu," bisik Nindi. Fajar mengecup keningnya lembut. "Dan aku bersyukur karena kamu memilihku." Di sudut lain dunia, Bagas masih terduduk di warung kecil itu. Ia menatap kosong ke arah jalanan yang semakin sepi. Masa lalunya kini hanya bisa ia kenang sebagai pelajaran. Sementara Nindi, wanita yang dulu ia abaikan, kini telah menemukan kebahagiaan sejatinya. Tak ada yang lebih menyakitkan selain menyadari bahwa orang yang pernah begitu mencintai kita, kini telah benar-benar melupakan kita. Namun, hidup harus terus berjalan. Dan Bagas harus menerima bahwa penyesalan akan menjadi sahabat setianya hingga akhir hayat. Nasihat salam penutup, hidup adalah pilihan. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan masa depan kita. Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai kita hanya demi kesenangan sesaat. Karena sekali hati terluka, tidak semua luka bisa disembuhkan. Kesetiaan adalah harta yang tak ternilai. Jika kita beruntung mendapatkan seseorang yang mencintai kita dengan tulus, jangan sia-siakan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan kedua. Untuk semua yang pernah disakiti dan dikhianati, jangan takut untuk bangkit. Jadikan luka sebagai kekuatan. Jadikan kesedihan sebagai motivasi. Dan buktikan bahwa kalian bisa lebih bahagia tanpa orang yang pernah mengkhianati kalian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dua Hati.